Kalau secara bahasa, batin itu bermakna bagian dalam, samar, dan tersembunyi. Kalau secara istilah, batiniah itu kelompok yang mengaku bahwa zahir atau makna-makna terang dari Al-Quran dan hadis itu memiliki makna batin, makna yang tersembunyi. Aliran kebatinan itu tergolong baru. Karena apa? Dalam kitab Basim Asy'ari, dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan, qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azmani salifa al kholiyah muttafi qiyil ara'i wal madhab muttahidil ma'khadi wal masyrab wa kulum fil fiqhi alal madhabin nafis madhabil imami Muhammad ibn Idris wa fi usuliddini ala madhabil imami Abil Hasanil Asy'ari wa fi tasawufi ala madhabil imamil Ghazali wal imami Abil Hasani Asy'adili radhiyallahu anhum ajmain. Jadi pada masa silam kaum muslimin di Indonesia, khususnya di Nusantara dulu, itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam bidang fikih, madhabnya Abul Hasan al-Asy'ari dalam akidah, madhabnya Imam Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy'adili dalam bidang tasawuf. Lalu kapan masuknya kaum kebatinan? Tsumma annahu hadasa fi ami alfin wa thalathimi'atin wa thalathina azabun mutanawi'atun. Lalu pada tahun 1330 Hijriyah merebaklah berbagai aliran dan golongan di wilayah Nusantara, seperti Wahabi, seperti kebatinan. Maka didhawuhkan Basim wa minhum ibahiyun yakuluna inal abda idza balagha ghayatal mahabbah sak teruse niku. Jadi aliran itu masuk ke Indonesia versi kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kisaran tahun 1330 Hijriyah. Jadi ajarannya ya innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wa safa qalbuhu minal ghaflah waqtara al imana alal kufri wal kufrani saqata anhu al amru wan nahyu. Pertama, ketika seorang hamba itu sudah mencapai puncak mahabbah, hatinya bersih dari lalai, tidak lalai, dia sudah memilih iman dari kafir, baginya sudah tidak ada perintah dan larangan atau gugur taklif. Wala yudkhiluhu wahu annara birtikabil kabair. Batiniah juga mengatakan bahwa hamba-hamba yang tersebut tadi itu Allah tidak akan memasukkannya ke neraka dengan melakukan dosa besar. Bahkan ada sebagian dari mereka berkata, innahu tasqutu anhul ibadatu dzahirah. Gugur bagi orang yang masuk kebatinan, sudah mencapai puncak mahabbah dan hatinya bersih, gugur ibadah-ibadah dzahir seperti sholat, wudu, haji, zakat. Lalu apa ibadah mereka? Wa takunu ibadatuhu atafakura wa tahsinal akhlaqi al-batinah. Ibadah mereka hanya tafakur dan memperbaiki akhlak batin saja. Dan aliran kebatinan ini didhawuhkan oleh Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya, Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam Ithaf, wa hadza kufrun wa zandaqatun wa dhalalatun. Aliran ini adalah kufur, zandaqah itu dohirnya atau tampak Islam tapi sebenarnya dalamnya itu kafir, wa dhalalatun dan sesat.
Ya memang orang-orang atau aliran kebatinan ini biasanya syekhnya atau pendiri atau pengajarnya itu menyebarkan isu bahwa dirinya wali, bisa kondang mengobati, biasa melayani konsultasi tentang ekonomi, politik atau lainnya, dan juga sudah tersebar isu bahwa dia memiliki pengetahuan tentang perkara gaib atau mengetahui barang-barang gaib. Juga biasanya kondang memiliki karomah seperti halnya para wali. Dan biasanya orang yang sudah percaya dengan isu tersebut akan diberitahu oleh gurunya aliran kebatinan itu, mereka itu meremehkan para kiai dan ulama yang konsisten dengan ajaran syariat. Diarani ijik TK, masih dasar pengetahuannya. Kalau mereka para ahli kebatinan itu sudah mencapai hakikat atau sudah tinggi tingkatannya. Untuk mengukur apakah mereka itu sebenarnya wali atau bukan, itu yang pertama kita lihat dari syariatnya. Jadi Imam Izzuddin bin Abdissalam dawuh wasyar'u mizanun tuzanu bihi arijal. Jadi syarak itu timbangan yang dengan syariat tersebut para wali ulama itu ditimbang. Wabihi yutabayyanu atau yatabayyanu ar-ribhu minal khusran, dan dengan syariat keuntungan itu akan jelas dari kerugiannya. Paman roja fi mizani syar'i karena min auliyaillah, orang yang dalam syariatnya itu timbangannya kok unggul, artinya dia melakukan perintah Allah secara sempurna dan menjauhi larangan-larangan Allah atau syariat, maka dia adalah wali Allah. Dan ini derajatnya berbeda-beda. Paling tinggi fa'alaha maratibul anbiya faman tunahum, dan paling tinggi itu paling sempurna dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ya para nabi. Nah, waman naqasa fi mizani syar'i, orang yang dalam timbangan syariat itu kok kurang, jarang melaksanakan perintah, sering melaksanakan larangan atau tidak bisa menjauhi larangan, faulaika ahlul khusron, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan fa'akhosuha marotibul kufar, paling remeh, paling rendah itu ya derajat orang kafir. Terus keanehan itu tidak bisa dijadikan patokan kalau dia wali. Semisal bisa menghitung pasir atau menghitung daun atau apalah, itu tidak menjadi pertanda bahwa dia wali ketika dia mukhalafah kepada syariat. Kenapa? Karena Imam Izzuddin meneruskan dawuh fa idza ra'aita insanan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma ayukhbiru 'anil mughayabat. Jika kamu melihat seseorang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air atau memberikan kabar perkara yang gaib, tumayu khalifu asyar'a birtikabil muharramat bighairi sababin muhallilin, tapi dia kok mukhalafah dengan syariat, dia malah melakukan perkara haram tanpa ada sebab yang memperbolehkan. Ayatrukul wajibati bighairi sababin mujawizin, atau meninggalkan perkara wajib, tidak sholat, tidak puasa, tapi tanpa ada sebab atau udzur yang memperbolehkan dia tidak melakukan itu. Fa'lam anau syaitonun nasobahu fitnatan lil jahalah, maka ketahuilah bahwa dia sebenarnya setan yang dibuat oleh Allah sebagai fitnah bagi orang-orang bodoh. Walaysa dzalika bibaidin minal asbabil lati wadu'ahu lidolal, dan tidak jauh jika dikatakan itu adalah sebab Allah menciptakan kesesatan, menjadikan seseorang menjadi sesat. Kenapa? Karena Dajjal, fa'inat Dajjala yuhyi wa yumit fitnatan li ahli dolal. Dajjal itu
besok akan kita lihat menghidupkan dan mematikan, tapi itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang sesat. Bisa ada yang makan ular, ada yang bisa masuk ke api, tapi kok dia melakukan perkara haram, itu ya dia tetap setan, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu para wali memiliki tanda. Yang jelas timbangan pertama tadi, pasti para wali itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikisahkan dari Syekh Abdul Qadir dulu pernah diperbolehkan untuk melakukan perkara haram, tapi Syekh Abdul Qadir dengan itu tahu bahwa yang bicara itu adalah setan. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata, saya lain. Terus ditanya dari mana kok tahu kalau itu setan, dari perintah untuk memperbolehkan perkara haram, karena innallaha la ya'muru bil fahsya. Dan ada tanda lagi dari Hilyatul Auliya, itu dawuhnya seperti ini, wa'lam anna li auliya illahi ta'ala nu'utan dhahirah. Ketahuilah bahwa bagi wali-wali Allah itu ada sifat-sifat yang jelas, memiliki sifat-sifat yang jelas, wa a'laman syahiratan, dan tanda-tanda yang terang. Apa? Yang qadu limualatihim al-uqala was-solihun. Jadi disukai dan ditaati oleh orang-orang yang berakal dan orang-orang soleh. Wa yaghbituhum bimanzilatihim asyuhada'u wan nabiyun, dan derajat mereka itu diperbincangkan oleh para syuhada dan para nabi. Tanda-tanda wali Allah lagi, wa min nu'utihim annahum al muwarrisuna julasahum kamilal dzikri. Jadi membawa orang lain untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Wal mufiduna hula'ahum bisyamilil bir, dan menjadikan orang yang cinta mereka, para fansnya itu menjadi lebih baik. Su'ila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sa'id radhiyallahu ta'alaan, Kanjeng Nabi ditanya, man auliya Allah, siapakah wali Allah? Para wali itu siapa? Qala, Kanjeng Nabi dawuh, alladzina idza ra'au dzakarallaha azza wa jalla, yaitu orang-orang yang ketika kalian melihat maka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga ada dalam Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab Lataiful Minan itu dijelaskan wa fi hadzal hadis syarif minadillalah alaihim kifayah tun tamatun. Dalam hadis mulia ini, dalam menunjukkan wali itu sudah sangat sempurna, mencukupi dan sempurna. Fa auliya'ullahi ta'ala alladzina idza ra'ahum al-mu'minu 'azama rabbahu wa dzakara dzanbahu, yaitu orang yang ketika orang mukmin itu melihatnya akan mengagungkan Tuhannya dan ingat dosa-dosanya. Jadi kalau mengagungkan Tuhannya ya tentunya dia tidak akan meremehkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melanggarnya. Diceritakan dalam Hilyatul Auliya, suatu saat Abu Muhammad Al-Jariri berkata, saya mendengar Imam Junaid berkata kepada seorang yang menyebutkan bahwa ahlul ma'rifat billah yasiluna ila tarkil harakati min babil birri wa taqarrubi ila wahi. Jadi seorang yang makrifat kepada Allah akan mencapai makom tidak bergerak, maksudnya tidak melaksanakan kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah.
mendengar pernyataan laki-laki tadi, Imam Al-Junaid berkata, faqala Al-Junaidu radhiyallahu an rahimahullah, inna hadza qaulu qaumin takallamu bi isqatil a'mal wa hadhihi indi azimatun. Ini adalah ucapan kaum yang berkata dengan menggugurkan amal-amal. Ini menurut Wali Junaid bukan hal yang remeh, suatu bahaya yang besar. Waladhi yasruku wayazni ahsanu halan minalladhi yaqulu hada. Jadi orang yang berzina, orang yang mencuri itu lebih baik daripada orang yang mengucapkan perkataan ini. Jadi menurut Imam Junaid bahayanya itu sangat besar. Ada lagi dari Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, keterangan dari Al-Farqu Bainal Firaq, i'lam anna dararul batiniyah ala firaqil muslimina a'dhamu min dararil yahudi wan nasara wal majusi alaihim. Jadi bahaya kaum batiniyah ini kepada orang-orang Islam itu lebih bahaya daripada orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Bal'adhamu mimma darati dahriyah wa syari asnafil kafarah alaihim. Bahkan lebih bahaya dari golongan dahriyah dan golongan-golongan kufur dibandingkan batiniyah ini. Bal'adhamu min darari dajjal, bahkan lebih agung, lebih besar dari bahayanya dajjal alladzi yadharu fi akhir zaman, yang akan tampak di akhir zaman. Li analadzina dolu anitin bidakwatil batiniyah min waqti zuhuri dakwatihim ila yaumina aktsaru minal ladzina yudilluna bidajjal fi waqti zuhuri. Yadilluna bidajjal fi waqti zuhurihim. Jadi karena orang-orang yang sesat dari agama dengan ajakan kaum batiniyah dimulai dari nampaknya dakwah mereka sampai hariku lebih banyak daripada orang-orang yang tersesat karena dajjal pada waktu nampaknya dajjal besok. Kenapa? Li'anna fitnata dajjali la tazidu muddatu ala arba'ina yauman, karena fitnahnya dajjal itu tidak melebihi 40 hari. Wa fadhaihul batiniyah aktsaru min adatir ramali wal qatri. Bahkan diibaratkan kesesatannya batiniyah itu atau keweleh-weleh batiniyah, kejelekannya batiniyah itu lebih banyak daripada hitungannya wedi atau pasir, wal qatri dan tetesan hujan. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang menukil dari Ihya tadi sudah saya sebutkan bahwa batiniyah itu kufrun wa zandaqatun wa dhalalatun. Walakinil ibahyun maujuduna min qadimi zaman, tapi sudah wujud sejak dulu. Juhalun dolalun laisa lahum ra'sun ya'lamul ilma syar'iyyah kama yambaghi. Jadi batiniyah itu tidak memiliki pemimpin yang mengetahui ilmu syariat. Jadi itu pandangan ulama. Maka karena mereka enggak tahu syariat, ya pasti melanggar syariat.